dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini dengan tema Allah hadir dalam perjanjian dengan Israel. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mempelajari beberapa kisah di Gunung Sinai ya. Gunung Sinai disebut juga dengan Gunung Tuhan. Beberapa peristiwa di Gunung Sinai antara lain teman-teman, Musa menerima 10 hukum. Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Kehadiran Allah telah didukung melalui fenomena alam seperti awan yang tebal, gurun, dan kilat, dan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Gunung Sinai bergetar. Nah, kali ini peristiwa mengenai pengesahan perjanjian itu yang sifatnya berbeda dengan ketetapan-ketetapan yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa itu. Dan Allah tampak hadir dalam jejaknya. Harun dan 2 putra sulungnya, Nadab dan Abihu, serta 70 orang tua-tua harus menyembah dari jauh. Pada saat Musa menghampiri Tuhan, sisa bangsa itu sama sekali tidak boleh mendekat ke gunung tersebut. Mau tahu kisahnya? Yuk kita baca yuk dari Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah guys, pernah suatu ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel pengikutnya itu nggak boleh ikut. Jadi mereka hanya menunggu saja di kaki bukit. Ingat kan yang kisah yang lalu? Nah kali ini juga demikian. Musa mendengar perintah Allah dan perintah itu diteruskan kepada bangsa Israel sebagai sebuah perjanjian. Israel tidak hanya mengetahui apa yang Tuhan tuntut dari mereka dalam perjanjian, tetapi mereka juga harus menyatakan kesediaan untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah dari mereka. Dalam proses inilah teman-teman, orang-orang muda berperan. Mereka yang aktif dan menjadi anggota yang paling kuat dan aktif dalam masyarakat tersebut. Juga 70 orang tua-tua Israel, 2 generasi yang bekerja sama, dan anak-anak muda menjadi generasi penerus Israel. Dari teks bacaan itu teman-teman,
kita melihat bahwa Allah membuat pengikatan perjanjian. Kepada siapa ia mengikat janji, jelas penandanya, yaitu 12 tugu dari 12 suku Israel. Nah, Israel menjadi bangsa yang ditebus, dan mereka menyerahkan diri masuk ke dalam hubungan yang erat dan mengikat dengan penebus mereka. Nah, kematian yang mengancam Israel telah dilampaui dan pemercikan darah kepada bangsa tersebut, kehidupan itu dikembalikan kepada mereka sebagai kehidupan yang telah dibaharui oleh kasih karunia Allah. Sehingga Israel dipenuhi kuasa roh dan kasih karunia Allah dan dikuduskan menjadi kerajaan iman, sebuah bangsa yang kudus. Dalam proses itu, jelas ya, mereka melihat jejak kaki Allah di atas batu nilam. Nah guys, kita memang rindu melihat Allah, tapi ada waktunya kita pasti memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Rasul Paulus pernah bilang, sekarang kita masih melihat samar-samar dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, jadi bagaimana caranya memandang wajah Allah dalam kehidupan kita? Kita pun harus ikut dalam perjanjian dengan Allah, ikut pada perintahnya, dan kepada kita diberi batas-batasnya dalam lingkaran yang dijagai oleh Tuhan. Jika Allah hadir dalam pengikatan perjanjian dengan Israel, maka kita pun bisa mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk memandang wajah Allah dengan cara ikut dalam perjanjian dengan Allah. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan saat teduh kami pada hari ini. Berkatilah supaya kami bisa memandang wajah Engkau, Tuhan, dengan ikut dalam perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa kita ada saat teduh bareng lagi di channel ini ya. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian juga kalau punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth di GKI Kanaan dan dengerin juga podcast GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kan tema kita kan hari ini kan ngegas. Boleh, ngomongnya nggak usah ngegas gitu, Jen. Kenapa sih kok anak-anak milenial zaman sekarang tuh kalau ngomong suka nadanya kayak tinggi gitu atau kayak mukanya jutek? Jadi kenapa sih anggapannya kalau anak milenial ngomongnya ngegas? Terus kita tuh padahal biasa aja gitu ya? Sebenarnya lo lagi ngegas juga ya. Ih, tapi kan sebel kok kalau kayak dikit-dikit kita disalahin, dikit-dikit dibilangnya nggak sopan. Balik lagi kan nanti jurusnya ini kan kita lagi pubertas. Alah, pubertas. Kalau lu mau belajar bisa coy, begitu kan ya. Nah, malah jadi gua yang ngegas. Ya penting buat kita punya kerendahan hati buat belajar ya. Belajar apa? Ya kalau memang lu ngegas ya lu perlu improve yourself.